Oke, sebelumnya saya sampaikan selamat datang, selamat bergabung bersama dengan kami, Masyarakat Coach Indonesia, yang nanti akan memfasilitasi, mendampingi, membersamai Ibu, melayani Ibu selama Ibu berbincang dengan kami. Sebelumnya kami ingin tahu apakah Ibu pernah mendengar istilah coaching, Ibu? Oh ya, oh ya, ya. Mm-mm. Coach Kun, iya berarti wah ini luar biasa, seneng ini saya menjelaskannya sedikit saja. Tapi izinkan saya untuk merefresh sebentar Ibu ya, bahwa sesi yang akan kita lewati ini namanya adalah sesi coaching. Jadi nanti penjenengan dan saya akan terlibat dalam satu perbincangan intensif. Nanti perbincangan yang kita bincangkan adalah tentang bagaimana Ibu menentukan dan menemukan tujuan, memperjelas tujuannya, kemudian menentukan langkah-langkahnya, kemudian melihat dan mengelola sumber dayanya. Nah, saya sebagai coach berkomitmen untuk mendukung Ibu, untuk mendengar Ibu, untuk bertanya kepada Ibu terkait dengan tujuan yang akan diwujudkan sama Ibu nanti. Apakah bisa dipahami, Bu? Baik, baik. Selama sesi coaching ini saya akan mengawali dengan menanyakan coaching goals-nya Ibu. Jadi mungkin sudah disiapkan satu tujuan, kemudian nanti kita akan bersama-sama membahas langkah-langkahnya, sumber dayanya, kemudian di akhir coaching nanti saya akan menanyakan tentang kesimpulan yang Ibu punya, kemudian mari kita buat action plan atau rencana aksi yang akan dilakukan oleh Ibu. Kemudian Ibu juga nanti boleh berikan feedback kepada saya. Apakah bisa dipahami, Bu? Oke. Boleh? Boleh? Ya. Oke. Ya. Oh ya. Ya. Iya, oke. Ya. Ya, ya. Oke, Ibu, untuk coach yang akan kita ikuti nanti tidak seperti coach yang berada di dalam kedinasan. Jadi coach ini nanti Ibu akan berbincang dengan saya santai saja, mengalir saja, sampaikan saja. Semua apa yang Ibu sampaikan akan menjadi kerahasiaan antara penjenengan dan saya. Jadi nanti sekaligus saya mohon izin untuk mencatat apa yang saya dengar supaya saya tidak salah dalam memberikan pertanyaan pemantik dari jawaban-jawaban Ibu. Karena di dalam coach ini justru membawa Ibu untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam diri Ibu. Potensinya akan keluar, keyakinannya akan keluar, langkah-langkahnya Ibu akan menemukan sendiri. Jadi kami tidak akan berikan saran, tetapi Ibu nanti akan, oh iya ya, saya berarti butuh ini ya. Itu nanti gambarannya seperti itu Ibu. Bisa diterima? Oh, dengan pribadi boleh, dengan pekerjaan boleh. Ibu maunya yang mana? Yang saat ini paling ingin
diwujudkan, yang saat ini paling ingin apa ya, menjadi kegelisahan ibu untuk dicari kejernihannya, ibu mau yang mana ibu tentukan sekarang gitu. Boleh. Ibu mau ada lagi yang ditanyakan? Sudah? Baik, kalau gitu kita bisa mulai ya ibu ya. Baik. Yang pertama, ibu di dalam sesi coaching ini apa yang ingin ibu dapatkan nanti? Yang ibu harapkan nanti apa? Oke. Ya. Oke, baik. Kalau begitu, coba kita detailkan dulu ibu, masalah yang paling ingin diselesaikan apa? Ya. Ya. Betul. Ya. 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 Oke, oke. Oke. Kalau begitu permasalahannya ini, tujuan yang ibu kehendaki untuk diwujudkan kali ini itu tujuan untuk ilmunya, yang ngajinya. Oke. Iya, betul nih. Ibu akan mencapai ini kira-kira kapan? Ya. Oke. Oke, iya. Berarti saya klarifikasi Bu ya. Yang Ibu inginkan adalah siswa-siswanya ini bisa menerapkan ilmu keagamaannya sebagaimana mestinya dengan kesehariannya, dan itu harusnya dimulai dari mereka kelas 10, sehingga pada saat kelas 12 ketika mereka sudah mencapai kelulusannya, kemudian meningkat jenjang pendidikannya ke kuliah, itu tetap dijaga dan dibawa sholat dan ngajinya. Apakah begitu Bu?
Leres nggih? Baik. Lalu di mana nanti Ibu akan mencapai dan mewujudkan itu? Hmm? Oke, ada jam berapa? Hmm. Ya. Oh gitu, ganti guru. Baik. Hmm. Sistem ya, Bu. Oke. Oke. Lolos lagi. Oh, yang zonasi-zonasi itu? Oh, sekarang domisili. Oh, oke. Oke. Berarti ini kalau saya klarifikasi akan dilakukan di mana atau di mana Ibu akan mewujudkan ini, apakah di sekolah tempat Ibu bekerja? Baik. Sekolah nih. Nanti Ibu akan mencapai itu dengan siapa? Akan mewujudkan tujuan Ibu untuk membuat anak-anak ini menerapkan ilmu agamanya itu, nanti Ibu akan mewujudkan dengan siapa? Oh ya. Oke. Oh ya. Oke. Oke. Mm-mm. Iya. Iya, terbentur dengan sistem apakah begitu, Bu? Oh iya. Baik. Jadi saya klarifikasi kembali bahwa Ibu nanti akan melakukan atau mewujudkan tujuan itu adalah bersama dengan teman-teman MGMP, baik intra di sekolah yang 4 orang itu, ataupun dengan MGMP yang di luar sekolah, ada Ibu? Hmm. Forum kah? Forum MGMP begitu? Oh ya, baik, terima kasih. Oke, kita lanjutkan, tapi sebelumnya saya ingin tahu dari yang kita bincangkan tadi, apa kesimpulan yang bisa Ibu ambil, Bu? Hmm. Hmm. Oke, ya. Hmm. Ya. Oke. Baik. Oke, terima kasih Bu untuk kesimpulannya. Kita lanjutkan, ya. Baik. Untuk tujuan Ibu yang menginginkan supaya anak-anak ini yang ketika kelas 12 itu bisa menerapkan ilmu agamanya, paling tidak itu sholat sama ngajinya bagus, itu nanti apa bukti yang bisa Ibu lihat ketika tujuan itu tercapai, apa? Eh, Ibu merasa nanti kalau tujuan itu tercapai, apa yang Ibu lihat kira-kira?
Ya. Oke, sikap berubah. Mm-mm. Hmm. Oke. Oke, baik. Ya, berarti bukti yang ibu dapatkan atau tanda bahwa anak itu sudah bahwa tujuan ibu tercapai adalah ketika ada perubahan sikap pada siswa, kemudian yang tampak lagi adalah ketika jam-jam sholat dia ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat gitu Bu ya. Oke. Em, Lalu ukuran keberhasilan dari tujuannya ibu tadi apa Bu? Ukuran bahwa ibu berhasil dengan tujuannya ibu tadi apa? Oke. Hmm, hmm. Ya, 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 ya. Betul. Ya, oke. Em, Alat ukur apa yang ibu gunakan untuk mengetahui bahwa tujuan ibu itu terwujud? Alat ukur atas keterwujudan tujuan ibu apa yang ibu gunakan? Mhm. Ya, ya, ya. Ketika ibu memiliki tujuan untuk bisa membuat siswa-siswi ibu itu menerapkan ilmu agamanya sesuai dengan yang ibu ajarkan dari kelas 10 yang pinginnya diunduh pada pada mereka di kelas 12 itu. Artinya kan ibu ini menghendaki perubahan kepada orang lain ya. Lalu apakah untuk bisa merubah anak-anak itu untuk menjadi anak yang bisa menerapkan ilmu agamanya itu mereka dalam kendali ibu. Artinya ibu bisa mengendalikan semua, nggak lepas sama sekali. Apakah itu dalam kendali ibu? Tidak bisa ya. Kalau itu tidak
bisa atau tidak berada dalam kendali ibu, lalu bagaimana ibu bisa mewujudkan tujuan ini kalau secara kendali ibu tidak menguasai? Hmm. Ya. Hmm. Hmm. Mhm. Oke. Ibu Mufris ya. Ibu masih di sana, Ibu Mufroda? Iya, tadi sempat nge-freeze ya Ibu ya. Jaringannya nge-lag. Nggih. Ibu dengan sama saya juga nge-freeze ini. Baik. Ibu, eh, sangat luar biasa Ibu yang diupayakan kepada Ananda. Artinya Ibu menjelaskan bagaimana mereka bisa menyadari bahwa ibadah itu adalah seperti yang Ibu sampaikan. Dan kembali lagi, apakah setelah Ibu menjelaskan tentang yang Ibu sampaikan baru saja, itu akan mampu merubah mereka? Ya. Nggih. Nggih, leres. Hmm. Ya. Mm-mm. Ya. Oke. Baik. Ibu, sebelum Ibu masuk ke dalam ruang kejerihan, di ruang apa itu, terbitlah terang bersama dengan Gus Agung, apakah sudah ada briefing terkait dengan tujuan yang mau diwujudkan itu, diupayakan yang setiap usahanya itu berada di dalam kendali penjenengan? Artinya tujuan yang ingin diwujudkan oleh Ibu itu adalah tujuan yang memang benar-benar setiap usahanya bisa dikendalikan oleh penjenengan gitu. Nah, tujuan yang Ibu sampaikan tadi itu, ketika, maaf saya konfirmasi Ibu ya, ketika saya tanyakan apakah itu dalam kendali Ibu, ini tidak berada di dalam kendali Ibu. Jadi bagaimana? Apakah tetap tujuan ini yang mau diraih atau ada tujuan yang berbeda tetapi mengarahnya ke hal yang sama? Oke. Ya. Oke. Ya. Ibu menjadwalkan. Jadi kalau misalnya dengan tujuan Ibu tadi, kemampuan yang Ibu punya adalah satu, kemampuan mengajar karena memang basic ilmu penjenengan kan di situ ya Bu ya. Kemudian kemampuan yang kedua adalah meluangkan waktu. Adakah kemampuan yang Ibu butuhkan untuk mewujudkan tujuan itu tetapi Ibu belum punya saat ini? Apakah ada?
mendoakan mendoakan semoga segera mendapat hidayah begitu Bu ya. Iya, lalu ketika Ibu menyampaikan bahwa Ibu punya kemampuan Ibu bisa mengajar karena memang disiplin ilmunya Ibu kan itu, kemudian Ibu juga sudah memiliki kemampuan meluangkan waktu ketika mereka ingin sharing atau ingin sambatan atau apapun itu terkait dengan agama. Pada saat saya tanya tentang kemampuan yang Ibu butuhkan tetapi Ibu belum punya, Ibu menjawab dengan kemampuan untuk menyadarkan yang Ibu belum punya. Apakah melalui Ibu mengajar dan meluangkan waktu itu tidak mampu untuk menyadarkan anak-anak, Bu? Oh ya, ini tujuan besar ya, tujuan besar. Kembali lagi saya sampaikan dengan kemampuan yang Ibu sampaikan tadi, kemudian kemampuan yang belum dimiliki oleh Ibu, kemudian apakah ini dalam kendali Ibu? Ibu tadi menyampaikan kalau bukan dalam kendalinya Ibu karena banyak yang harus terlibat. Apakah masih ingin menggunakan tujuan ini dalam sesi coaching ini Ibu untuk diwujudkan? Oh gitu, baik. Oke, kalau begitu, iya, baik. Pertanyaan saya berikutnya Bu, apakah tujuan ini penting buat Ibu? Sangat penting ya. Oke. Ya. Iya. Hmm. Oke. Luar biasa. Mulia sekali gitu hatinya itu, Masya Allah. Luar biasa punya guru seperti ini, pasti bahagia ini anak-anaknya. Baik, Ibu, apa sih pentingnya tujuan Ibu ini untuk Ibu sendiri? Oke. Ya. Mm. Mm. Baik. Jadi ini merupakan prioritas Ibu yang utama atau bukan? Oke, kalau ini bukan menjadi prioritas utama Ibu, apakah ada tujuan lain yang saat ini menjadi prioritas utama Ibu? Terkait dengan iya, sebuah tujuan itu kan akan mudah terwujud ketika itu menjadi prioritas Ibu. Nah, ketika saya tanyakan apakah ini prioritas Ibu atau bukan, kalau bukan prioritas Ibu, berarti kan ada tujuan yang lain yang menjadi prioritas saat ini. Adakah begitu? Yang paling dekat yang dihadapi sama Ibu apa? Yang harus diwujudkan? Iya. Progres menuju yang lebih baik dibanding yang kemarin itu nanti ditandai dengan apa yang bisa jadikan Bu patokan bahwa oke, misalnya Ibu siswanya kelas 12 ada berapa? 3 kelas itu berarti berapa ratus anak atau berapa puluh anak itu? 36. Berarti kalau kalikan 3 sekitaran 100 lebih ya. 108. Nah, kalau memang ini menjadi sebuah tujuan yang tentu saja harus ada tandanya bahwa tujuan ini tercapai. Dari 108 itu
Tandanya kalau tujuan ibu tercapai apa itu? Kalau ada progres. Ya. Ya. Hmm. Kalau gitu kita coba mulai dari apa yang ibu rasakan dulu. Apakah ibu merasakan satu kebingungan di situ? Hmm. Mm-mm. Mm-mm. Oke, dari modul yang sekian banyak, kemudian anak memahami antara dua itu, ibu memilih untuk menyelesaikan yang mana? Karena untuk fokus itu berarti satu-satu dulu yang diselesaikan. Apakah pada anak-anak yang memahami ataukah pada penyelesaian modulnya? Coba kita detailkan lagi. Pemahaman berarti arahnya ke pemahaman kepada anak. Nanti tandanya kalau anaknya paham, yang bisa ibu lihat adalah ya, ya, baik. Berarti arahnya ibu nanti mungkin tujuannya kita perjelas lagi. Ibu mengarah kepada bagaimana ibu mampu memahamkan anak-anak. Apakah begitu? Karena kalau ya, ya, jadi karena kalau kita menjangkau misalnya anak lulusan penerapan beragama itu kan sudah masuk ke pribadi masing-masing ya Bu ya. Kalau kita mencoba mengembalikan ke diri sendiri, mungkin bisa dari ibu yang bagaimana cara ibu untuk meningkatkan pemahaman anak-anak, bahkan pemahaman itu meluas begitu ibu. Jadi kalau saya bertanya tentang kemampuan yang ibu punya untuk pemahaman anak-anak ini adalah kemampuan apa saja ibu yang biasa ibu gunakan untuk memahamkan anak-anak? Oh ya, oke, luar biasa ini. Terus apa lagi ibu? Ada lagi? Oh, iya, iya, betul. Nggih, yang dilayani ratusan nggih Bu nggih. Nggih. Ya, betul. Ya. Oh. Nggih. Iya. Mm-mm, mm-mm. Iya. Ngikutin. Baik. Oh ya, acara belajar anak-anak juga. Oke. Baik, Bu.
Em, kemampuan-kemampuan ini ibu peroleh dari mana? Apa menguasai? Oh, sharing ya, ya. Masih cantik, masih muda, masih cantik ibu itu. Kok ya, ya. Mm-mm. Ya, baik, baik. Tandanya kalau anak itu sudah memahami apa yang dijelaskan ibu, itu ibu bisa melihatnya dari mana? Selain dari perubahan perilaku melalui hasil asesmen. Oke. Oke. Ya. Hmm. Oke. Alat ukur yang digunakan ibu untuk mengakses untuk apa tuh namanya, tandanya selesai, tandanya terwujud, Bu. Hasil nilai ulangan, baik. Ibu, kalau saya boleh mengklarifikasi apakah tujuan ibu saat ini boleh ibu kalau ibu merasa iya boleh ibu menyetujui, kalau tidak apa-apa. Ibu bisa melanjutkan tujuan itu atau tujuan lain. Yang jelas kalau tujuan yang pertama itu akan menjadi sebuah tujuan yang pewujudannya bagaimana caranya bisa dalam kendali ibu, dengan tujuan ibu untuk memahamkan siswa yang ibu ajar dengan kemampuan yang ibu punya, dengan sumber belajar yang ibu miliki, dengan tanda keberhasilan melalui asesmen. Apakah ibu mengalami kendala-kendala untuk mewujudkan tujuan itu? Sangat. Saya boleh tahu apa itu kendalanya? Yeah. Oke. Oke. Kalau saya klarifikasi Bu, apakah itu terkait dengan sistem pendidikan yang berlangsung saat ini dan karakter anak yang kebanyakan terjadi seperti itu saat ini? Apakah itu yang menjadi kendala Ibu? Apa yang menjadikan itu menjadi sebuah sebab Bu? Ya.
Oh, tidak ada standar. Oh, oh ya. Baik, dengan kondisi yang seperti itu yang Ibu sampaikan, penyebabnya tadi adalah sistemnya yang Ibu tidak bisa intervensi untuk itu ya Bu ya, kalau sistemnya. Ya, kalau dengan apalagi karakter anak-anak generasi sekarang yang Ibu juga sepertinya intervensi juga agak sulit ya Bu ya untuk itu. Dan ternyata ini menjadi sebab karena itu berkaitan dengan favorit dan tidaknya intake atau input siswanya, kan arahnya ke sana. Ibu, dengan kondisi yang seperti ini, lalu apa yang Ibu bisa lakukan untuk menyelesaikan masalah yang muncul di depan Ibu ini? Ada lagi Bu? Selain kepada anak-anak, mungkin kepada pihak lain begitu? Ya. Oke, dengan sistem benturan dengan sistem seperti itu, dengan karakter anak-anak seperti itu, Ibu sudah berusaha untuk menjelaskan kepada anak-anak tentang pentingnya pembelajaran Ibu. Adakah hal lain yang bisa Ibu tempuh sebagai penyelesaian? Selain ngobrol sama anak-anak, mungkin ada satu hal, apa hal yang bisa Ibu lakukan untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang Ibu hadapi? Terkait dengan sistem kan kita nggak mungkin campur-campur gitu, tapi kan kita bisa membuat sistem sendiri misalnya. Apakah ada hal lain selain menasihati anak-anak Bu? Oh ya. Okay. Apakah tidak mungkin di breakdown Bu? Misalnya pada saat assessment Ibu membuat satu style atau gaya assessment yang berbeda, yang bisa membantu Ibu untuk membuat hasil assessment itu otentik, menunjukkan kemampuan anak, tetapi anak juga tidak melakukan kecurangan. Apakah pernah terlintas begitu Ibu? Ya. Oke. Saya coba klarifikasi dari jawaban Ibu terkait dengan solusi yang Ibu buat ketika menghadapi masalah seperti ini. Yang pertama, solusi Ibu adalah memahamkan anak tentang nilai itu harus jujur, assessment itu harus dilakukan sebagaimana mestinya dengan kemampuan yang kamu punya, gitu. Kemudian langkah berikutnya yang Ibu tempuh sebagai solusi adalah menyamakan standar nilai atau apa Bu sekarang namanya, KKM? Kakak. Oh iya. Iya, sekarang itu per KKM. Jadi solusi yang lain adalah Ibu berunding dengan teman sesama pengajar PAI untuk memberikan nilai standar minimal sekian. Tentu saja dengan beberapa ketentuan-ketentuan untuk bisa mendapatkan nilai minimalnya sekian. Begitu Bu Ngi. Baik. Sudah dapat menilai berapa itu?
jane sing butuh sekolah sapa to ki? Ya, betul, betul. Mm-mm. Iya, iya, iya. Mm-mm. Hmm. 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 Nggih, 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 nggih. Berarti solusi Ibu yang satunya adalah melakukan metode substitusi ya Bu ya, melakukan pengganti, tetapi dengan nilai yang disesuaikan sesuai dengan kriteria begitu. Kalau yang lain itu misalnya 80 dengan catatan bisa membaca surat ini, kalau yang ini kamu 80 kalau kamu bisa baca Iqra ini gitu. Maka yang dilakukan adalah substitusi itu. Oke, betul. Proses luar biasa, kerennya luar biasa. Soalnya orang yang menghargai proses jarang-jarang loh Bu, banyaknya itu orang yang taunya hasil aja gitu. Dan Ibu ini luar biasa menghargai proses. Oke, hasil dari apa yang Ibu berikan, solusi tadi. Ibu tadi kan berikan solusi memahamkan anak tentang ujian itu seperti ini, mengajak teman-teman untuk membuat sebuah kesepakatan membuat nilai minimal itu sekian dengan beberapa kriteria, melakukan substitusi atas materi serta pembelian nilai. Hasil apa yang Ibu harapkan dengan solusi Ibu tadi? Mhm. Hmm. Nggih. Oke, harapan tuh ada achievementnya gitu Bu ya, ada penghargaannya gitu untuk anak-anak yang benar-benar berusaha Bu ya. Oke. Dan saya yakin Bu pasti mampu mewujudkan itu. Baik, sekarang hmm, apa langkah yang Ibu perlukan untuk mewujudkan tujuan tadi, membuat anak-anak paham akan materi Ibu dengan nilai yang disepakati berapa Bu ini minimal dengan teman-teman? Ya, ya, Masya Allah. Berarti menghargai perilaku Bu ya. Bukan hanya pinter tetapi adabnya juga bagusnya tinggi. Luar biasa. Pinter nih Bu. Oh, oke. Ini sudah jadi kesepakatan dengan teman-teman guru PAI gitu ya. Oke. Dengan sistem ya.